Nah, ini saya belum pernah ceritakan di podcast manapun, belum pernah saya ceritakan dimanapun. Tapi nggak apa-apa ya diceritakan. Nah, Nggak apa-apa kan? nggak nggak apa-apa lah di sini. Terima kasih. Jadi saya gini, um, ada pengalaman yang aneh waktu dulu tuh. Jadi saya pernah mimpi bahwa saya naik motor ke satu kota, Subang, saya sebut kotanya Subang. Saya naik motor ke Subang, kemudian melewati Kalijati. Dalam mimpi saya itu, kemudian saya jatuh motornya, dan di belakang saya ada truk gede ngelindes saya. Saya mati di situ. Itu mimpi saya tuh gitu. Besoknya mimpinya terulang, lebih detail. Terus selama 1 bulan, mimpi itu menjadi semakin detail. Tidak setiap malam, tapi setiap kali bermimpi itu menjadi semakin detail. Maksudnya, pada akhirnya saya melihat jam berapa itu kejadian, pada mimpi berikutnya lebih lagi dan sebagainya, sampai akhirnya saya tahu bahwa kematian saya dalam mimpi itu terjadi 4 Februari di depan sebuah kios yang di depannya ada sebuah spanduk Asia warna hijau. Jelas Asia dulu sekali masih ada ya. mimpinya ya. Jelas sekali itu, jadi mimpinya jelas. Dan pada waktu itu saya berpikir itu jadi bahkan saya di dalam mimpi itu bagaimana jalan bergelombangnya saya tahu, diperlihatkan jalan bergelombang yang membuat saya oleng itu diperlihatkan. Setelah Kalijati, saya ingat betul, setelah jalan Kalijati di Subang itu, kemudian lurus, nanti di situ ada belokan, nah di situ ada warungnya yang warna hijau dan sebagainya, saya di situ. Saya tahu persis. Dan akhirnya tanggal 4 Februari itu pun tiba, dan saya putuskan ya saya jemput saja itu. Kalau itu memang beneran takdir, saya nggak bisa menghindar, jadi saya ikutin saja. Ya, saya berangkat ke Subang tanpa acara apapun, tanpa ada apapun, ya menjemput itu saja. Saya naik motor yang sama seperti yang di dalam mimpi, dan saya pakai jaket yang persis sama seperti yang ada dalam mimpi. Kemudian saya berangkat, dan sepanjang jalan kok mirip banget sama yang di dalam mimpi. Dan ketika sampai di jalan Kalijati itu, saya melihat truknya itu, truk yang mau ngelindas saya, sama persis, gedenya apanya, ya ampun, ini sama persis. Karena itu kan di depan saya, si truk itu di depan saya. Karena saya pikir bahwa saya harus dilindas sama truk itu, berarti saya harus menyusul dia ke depan. Nyusullah saya sampai di kios yang ternyata ada. Sebelumnya saya belum survei ke sana, tapi ternyata ada kiosnya di situ, persis sama warnanya hijau. Ya ampun, ini mah udah bener-bener, berarti ya udah aja pasrah di situ lah. Jalan di situ, ada gelombang jalannya. Saya nunggu-nunggu, gak terjadi apa-apa. Saya nunggu, gak terjadi apa-apa. Ternyata saya gak kelindes, itu berarti mimpinya hoax itu. jadi tapi bisa loh sama seperti itu, sama persis. Persis, semuanya persis. Saya berangkat jam 9 pagi itu persis sama. Jadi pas mau berangkat saya lihat jam dulu, kemudian berangkat itu persis sama, semuanya yang digambarkan dalam mimpi itu persis sama. Mengikuti skenario mimpi ya? Iya, ngikutin skenario mimpi, tapi ada beberapa yang tidak mungkin saya atur, diantaranya adalah truk besar itu gak saya atur. Dan jalan bergelombang di situ itu saya belum pernah survei sebelumnya. Jadi ikut aja, tapi nggak terjadi apa-apa. Ya udahlah, ya udah kalau gitu, udah 1/4 jam di situ nunggu, nggak ada apa-apa, saya pulang. Dan kehujanan, dan di situ teman saya marah-marah karena pernikahannya saya diundang tapi saya nggak datang. Karena pada waktu itu kematian. Iya, karena ya saya harus prioritaskan takdir, itulah istilahnya, Mas. Tapi setelah kejadian itu saya mulai merasakan sesuatu yang benar-benar sampai sekarang itu tidak bisa terulang lagi. Tapi saya tuh nangis terus sebulan berikutnya itu saya tuh nangis terus. Waktu dulu tuh masih zaman SMS, belum zaman WA gitu ya. Saya tuh menghabiskan pulsa saya itu untuk SMS teman-teman saya, untuk saya tuh minta dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan dan lain sebagainya. Dan saya tuh benar-benar pada waktu itu gila gitu. Jadi gila secara harfiah, gila. Jadi saya tuh nangis terus di sana tuh. Nangis terus. Jadi saya tuh merasakan ketika saya misalkan ada di jalanan
di kanan kiri ada pohon, di situ terdengar suara subhanallah, subhanallah. Daun-daun itu berzikir, itu saya benar-benar ngerasain. Ketika saya lihat ikan di kolam, itu subhanallah, subhanallah, itu benar-benar bikin kepala saya itu benar-benar mau pecah gitu, karena saya mendengar semua zikir itu masuk ke pikiran saya. Ya, dan ketika pada akhirnya pernah satu kali di akhir pengalaman itu saya sholat isya sendirian di rumah. Nah, pas sholat isya itu, pas saya sujud, saya merasa di depan saya tuh ada Tuhan. Jadi saya takut bangun, karena kalau takut nanti ngelihat apa saya kuat atau enggak gitu. Jadi saya sujud aja di situ, nangisnya nggak berhenti itu. Sampai berapa jam itu saya sujud karena takut merasa di depan itu ada Tuhan. Ya kan dalam pandangan orang Islam itu Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa digambarkan. Saya juga nggak bisa melihat dan nggak bisa menggambarkan, tapi saya percaya dengan sepenuh hati bahwa kalau saya bangun itu saya bakal melihat. Makanya ya saya nangis aja di situ, nggak beres-beres. Ya selama beberapa jam atau sekitar 1 jam. Ya setelah itu ya bangun dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa lagi. Tapi di situ tiba-tiba ada muncul sebuah komitmen bahwa ada sebuah pertanyaan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, dan kemudian saya jawab pada waktu itu juga. Pertanyaannya adalah, kalau kamu mau mati sekarang, masuk surga. Tapi kalau kamu mau hidup untuk membuka pikiran orang, menyelamatkan lebih banyak orang, maka kamu bisa, tapi kamu belum tentu masuk surga. Pilih mau mati sekarang tapi masuk surga, atau mau matinya nanti dengan dikasih misi untuk memberikan pencerahan atau yang semacam itu, menyelamatkan manusia, bla 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 bla. Tapi nanti endingnya kamu belum tentu masuk surga. Saya nggak tahu kenapa saya milih yang kedua itu. Padahal pengennya masuk surga aja kan. Tapi saya milih yang kedua itu, dan sesudah itu gila saya sembuh, dan saya nakal lagi, biasa lagi ya, kayak sekarang lagi, kayak gitu lagi dan sebagainya. Tapi itu adalah pengalaman, itu benar-benar pengalaman yang membekas sampai sekarang. Dan saya merasa punya visi hidup bahwa saya memang harus jadi berkat. Ya, saya harus memberikan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, keselamatan dalam hal apa? Keselamatan dalam hal tidak ada penjelasan di situ, dan soal keselamatan di akhirat itu saya tidak pernah tahu, tapi intinya adalah saya harus memberikan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Islam sendiri secara definitif itu kan sebenarnya adalah agama yang membawa kepada keselamatan, sebenarnya secara definitif begitu. Ya, kalau ditanya pengalaman spiritual, ya itu mungkin luar biasa. Tapi sempat saya nggak bilang-bilang. Sempat masuk bahkan orang tua saya nggak tahu ini. Oh, orang tua nggak tahu. Oh, berarti nggak sempat masuk rumah sakit ya? Apa? Nggak sempat masuk rumah sakit? Nggak, jadi saya tuh pada waktu itu nangis terus. Dan orang tua saya tahu kalau soal bagian nangisnya itu, bagian terharunya apa, itu tahu. Tetapi karena saya ngobrol masih nyambung apa gitu, cuman setiap saya ngobrol tuh jadi nangis gitu. Pada waktu itu tuh. Seperti depresi gitu ya? Enggak, sama sekali gak depresi. Saya terharu gitu. Jadi terharu. Jadi gini, saya pernah dikasih buku LKS, buku bekas. Itu nangis. Jadi dulu tuh, saya tuh kan ya mahasiswa lah ya, duitnya kurang gitu. Jadi saya tuh pengen beli buku baru, tapi gak kesampaian. Terus ada temen yang ngasih saya buku, ya udah itu saya punya buku rongsokan, buku LKS SMA yang tipis-tipis itu LKS ya. Iya. Saya baca, tetap di situ banyak pengetahuannya kan. Ya udah saya minta dikasih, itu saya langsung nangis, itu saya bersyukur luar biasa. Jadi saya pada waktu itu benar-benar sensitif, sehingga merasakan sesuatu yang remeh-temeh pun itu benar-benar membuat saya kebahagiaan itu puncak gitu. Ada gejala bipolar seperti itu? Nggak ada. Dan itu memang hanya sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. 2 bulanan itu, dan sesudah itu ya nakal lagi. Luar biasa. Jadi dari situ guru berkomitmen untuk jadi berkat, membawa keselamatan. Ya sebenarnya komitmennya itu dari SMA sih, dari dulu. Jadi saya berusaha untuk komitmennya itu dari SMA. Cuman pas kuliah itulah saya ngalamin pengalaman yang aneh itu. Tapi guru sempat kenapa ingin mati sebelumnya? Minta teman-teman. Enggak, saya nggak pengen mati. Minta teman-teman untuk bunuh saya secara sadis. Ya itu karena
Karena gangguan-gangguan itu. Karena saya pengen ketemu Tuhan. Oh, karena sebelumnya sudah mau menerima takdir tapi nggak jadi. Iya, itu benar-benar. Jadi itu saya tuh paling bahagianya tuh benar-benar di situ. 2 bulan itu tuh saya merasakan paling bahagia. Ya itu bahkan hal paling remeh-temeh pun itu benar-benar bikin saya tuh euforia gitu. Iya, iya, iya. Ya, dikasih duit 1.000 nangis gitu, gara-gara terharu banget gitu. Luar biasa. Iya. Jadi bagi guru itu pengalaman yang paling indah bersama-sama dengan Tuhan. Iya, iya. Saya juga nggak tahu apakah itu pada waktu itu saya memang lagi kelainan atau apa gitu ya, atau itu cuma fantasi belaka gitu. Kita Atau sendiri kan, false memory apa, saya juga. bagi kita sendiri yang tahu, orang lain mau menilai apapun ya terserah mereka, tapi itu pengalaman Iya, kita secara pribadi kan. iya. Guru, mungkin